saya dapat inbox itu dari mereka yang dari Korea contohnya. Hey Budi, my name is ini gitu. Dia bilang, I'm good friend of Chevan Cheong. I get your number from him. I hear that you making good longboat. Can you make me good longboat? How much is approximately price? Saya selalu pakai SQ-nya. Gitu ya Pak ya. Saya pakai SQ terus. Halo Sobat Cekets, surfing adalah kegiatan yang sangat digemari di Bali, terutama untuk wisatawan mancanegara yang menyukai ombak pantai di Bali yang tidak terlalu ganas dan pas sekali untuk berselancar. Jika kita melihat sekitaran pantai di Bali, banyak sekali toko-toko yang menyediakan papan selancar atau surfboard, baik untuk dibeli maupun disewakan. Tentu, harus dengan kualitas yang bagus, kuat keras, dan elastis. Fakta berdasarkan video sebelumnya, ternyata rahasia papan selancar dengan kualitas bagus dibuat oleh pengrajin lokal di Bali. Nah, kami berkesempatan untuk ngobrol langsung bersama pengrajin papan selancar yang sangat berpengalaman selama belasan tahun di Bali, yaitu Bapak Budi. Jadi, simak sampai habis video ini. Oke, Pak, saya perkenalan diri dulu. Saya Tania, saya dari salah satu timnya marketing dan brandingnya dari Ceket. Di sini saya dan tim itu bertujuan untuk mengunjungi Bapak gitu untuk mengetahui bagaimana sih produksi dari papan selancarnya. Nah, mungkin dari Bapaknya bisa perkenalan lebih dulu. Terima kasih waktu dan tempat yang telah disampaikan. Ya, saya perkenalkan, saya Budi Hantoro. Saya yang istilahnya yang memiliki studio Godang Jati ini, di mana studio ini memproduksi dua papan, yaitu salah satunya papan Budi Hantoro, papan Hantoro Surfboard, dan Bali Surfboard, yaitu BSB. Dan keduanya ini memang papan merek saya, cuman saya memiliki sedikit perbedaan karakter. Kalau Hantoro itu lebih ke klasik, dan most produk itu memang foamnya pakai foam PU. Tapi kalau untuk BSB, saya istilahnya majority produknya itu epoxy. Nah, epoxy jadi untuk lebih ke performance, dan untuk yang PU itu mesti untuk classing riding, jadi kayak klasik, kayak nose rod, lock gitu itu, twin fin, bouncer dan lain-lain itu memang saya khususkan untuk pakai PU foam, tidak pakai epoxy, karena memang dari dulu klasik itu dia akan lebih klasik lagi kalau menggunakan bahan-bahan yang klasik. Jadi salah satunya polyurethane itu PU itu memang bahan-bahan klasik. Dan perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017. Dan kita alhamdulillah dulu berangkat dari 3 ruangan kamar di belakang itu, di belakang rumah saya. Karena ya istilahnya saya tidak ada pilihan lain. Karena skill saya di sini, jadi saya ya mau tidak mau saya berjuang sesuai dengan kemampuan skill saya. Studio kami saya sebutkan juga sesuai dengan kondisi sekitar, yaitu Studio Godang Jati. Karena memang di sini pohonnya pohon jati semua. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya menemukan beberapa customer yang memang punya kualitas dan dia memang butuh bantuan untuk disuplai barang-barang dia untuk di negaranya sana, di tokonya mereka, dengan bahan-bahan produk yang menggunakan bahan-bahan yang kualitas. Dan alhamdulillah saya setelah melalui beberapa kali tes dan saya melakukan riset beberapa kali ya dengan berbagai olahan-olahan itu tadi, salah satunya yaitu resin siket ini bisalah menjadi andalan kami untuk produk-produk yang kami buat di sini, baik yang performance maupun yang retro klasik. Bagaimana sih Pak perjalanannya dari Pak Budi sendiri gitu untuk menemukan bahwa passionnya itu beneran di papan selancar gitu? Apakah ada sebelumnya berbelok-belok dulu gitu di bidang lain atau langsung ke papan selancar? Saya pernah mencoba beberapa istilahnya kesempatan ya. Siapa tahu saya menjadi choice lucky lah di sini. Ternyata nggak ada bad luck semua itu. Saya punya hobi, punya skill tukang masak. Saya meskipun surfing saya bisa, tapi saya tidak senang surfing, sesenang saya itu masak. Ternyata saya di situ tidak mendapatkan good luck, nggak ada di sana. Saya passion ada, tapi lama-lama passionnya habis gitu. Akhirnya pada saya putuskan aku tetap di jalur khusus ini aja deh, saya bilang itu. Saya coba di sini pelan-pelan dan alhamdulillah saya ketemu Pak Agus. Dia juga bantu, dia support saya dari awal, ayo gini. Akhirnya itu tadi
Saya ketemu di sini jalan enak, ya udah saya lanjutin aja, ini kayak udah enak nih, udah ketemu jalannya. Lagian saya kan orangnya suka sekali ngobrol, suka sekali ngomong gitu. Nah, teman-teman saya yang dari luar negeri itu banyak tanya-tanya, kenapa you nggak open your own business, kenapa harus you working with someone else gitu. Saya enggak lah, saya kalau emang mau ya mau. Akhirnya itu tadi, banyak teman-teman kirim teman, mereka beli papan nama saya, mungkin dengan cara itu mereka mensupport saya untuk kembali back to the surf industry. Saya juga bantuin teman saya si Max dulu di Sydney itu, bantu saya di sana. Tapi sebagai scrubber namanya. Scrubber itu tukang ngosrok-ngosrok gitu. Iya. Ya, tukang ngosrok-ngosrok foam itu. Bantu-bantu dia. Ya, cuman sebegitu-begitu, tidak kok saya bekerja pada pabrik-pabrik gede gitu yang gini, enggak, saya home industry lebih ini. Karena dulu kalau di Australia pabrik-pabrik gede itu kayaknya persyaratannya juga ribet. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Visanya harus working visa, tidak bisa pakai visa holiday. Saya dulu kan di sana kan holiday tapi sambil nyari ilmu gitu. Begitu saya dapatkan itu ilmu semua, saya ketemu sama beberapa orang yang menjadi suppliernya dia. Saya tanya, one day if I have to open my own business in Bali, will you support me? Dia bilang, absolutely Budi, I will do that for you. Makanya tahun 2017 saya telepon mereka, I'm ready to start my own business. What you gonna do? I'm ready to support you, katanya. Ya udah, ayo. Pak, ini kalau misalnya di sini itu sehari bisa menghasilkan papan selancar sampai berapa banyak? Kalau kita harian sih susah kehitung ya. Tapi kalau kita bisa ambil dari bagian rata-rata per produksi per bulan ya. Kita di sini produksi sebulan tuh minim 95 pieces. Minim. Jadi kalau kita bisa produksi, ambillah kadang-kadang kan 105, 102, 103, anggaplah kita ambil 100, di angka 100 saja. Kalau 100 dibagi 26 hari kerja, ya ketemunya hampir 4 lah. Karena produksi papan selancar itu kan banyak melalui tahapan. Pertama, kita milih foam. Karena orderan papan tuh sesuai nggak dengan foam ini, karena terkadang rockernya nggak pas, nanti rockernya pas, lebar tebelnya nggak pas gitu. Memang papannya kecil, tapi kalau kita bicara papan kecil, papan hybrid, itu nanti kita harus pakai foam yang untuk hybrid, memang yang tebel, yang lebar, yang rockernya sedikit gitu. Jadi itu kita milih dari situ tuh juga lumayan lah, paling nggak sekitar 5-10 menit. Belum lagi kita nanti shaping itu 1 jam sampai 2 jam. Belum lagi nanti install fin itu, bor fin itu sekitar 1 papan anggaplah 20 menit. Belum lagi nanti di spray itu kurang lebih 1 jam lah bolak-balik, nunggu kering dikit 2 jam. Belum lagi glassing, habis glassing nanti itu kan install fin juga, terus glassing ya, habis glassing belum lagi sanding, finishing bolak-balik dan lain, itu lama memang. Tapi kalau kita bikin kesimpulan tadi, ngitungnya lewat bulanan, produk bulanan, yaitu tadi 100 per tiap bulan. Kalau dibagi 26 hari berarti kan sama dengan 4 biji sehari, gitu aja. Itu by request atau seperti apa, Pak? Saya di sini banyak di custom ya, custom order ya. Custom order juga ada beberapa yang kita bikin stok. Bikin stok pun kita kan ada teman, kita ada franchise dengan beberapa teman di sini untuk mau menjualin papan hasil produk kami di sini. Jadi kalau untuk produk ini kita boleh bilang custom ya. Ya tetap tadi by request tadi itu. Kalau yang ini yang di sini ini ada yang stok, ada yang custom juga milik tamu, ada beberapa. Jadi memang tidak semuanya lah. Jadi kalau kadang-kadang tamu di sini datang, oh can I have this one? Saya bilang wait a minute, let me check. Jangan sampai nanti jual punya orang, tamunya datang barang hilang gitu. Jangan sampai gitu. Jadi saya selalu lihat dulu barangnya. Oh ya ini. Pak, apa sih Pak yang menjadi ciri khas gitu dari produknya Bapak dibandingkan dengan produk-produk yang lain gitu Pak? Sebenarnya kita secara umum ya, saya general kita sama aja sih. Yang jadi ciri khas saya tuh di sini karena orangnya. Saya orangnya itu. Saya istilahnya direct person to person gitu. Kadang-kadang orang itu melihat produk senang dia, tapi dia lebih senang ketemu saya gitu. Saya nggak tahu, mungkin saya punya magnet sendiri, nggak ngerti saya. Kalau saya diajak ngobrol itu kan memang orangnya saya ngalir aja, asik aja saya ngobrol. Biasa banyak begitu dia bilang. Dia bilang I don't have to worry Budi if I have to spend another 500 more, but as long I have sit with you, have a coffee with you and talk to you. Oh yes, okay. Jadi seperti itu kadang-kadang. Mereka senang aja dia. Karena saya juga lumayan lama lah di industri ini. Saya kan bergabung di sini mulai tahun 94 sebenarnya. Cuman gabung di toko surfing mulai tahun 97. Lalu gimana sih Pak? Apa sih yang menjadi hambatan gitu dari Pak Budi untuk usaha di papan selancar ini? Kalau hambatan sih saya rasa hampir tidak ada ya. Mohon maaf ya.
kalau bicara soal hambatan, insya Allah ya, hampir tidak ada hambatan. Paling hambatan tuh ada pada diri saya sendiri aja. Iya, kadang-kadang itu saya harus begini, saya harus begitu, tapi saya yang bertolak belakang. Itu aja sih menurut saya. Hambatan marketing sekarang, digital marketing juga enak kok sekarang. Saya marketing pakai dua, saya pakai Facebook dan Instagram. Dan dari situ saya banyak sekali mendapatkan peluang-peluang kerja, peluang-peluang order, banyak juga saya di situ. Jadi ya terlepas dari banyak yang pesaingnya di sini, ya itu wajar lah. Namanya orang bekerja pasti ada pesaing. Cuman pesaingnya seperti apa dan bagaimana itu tinggal kita aja menyikapinya bagaimana. Memang ada yang jual tuh di bawah harga standar, ada. Saya tidak bilang tidak ada. Tapi kan mereka udah punya pangsa pasar sendiri. Dan mereka tidak pernah merecoki pasar saya. Jadi saya no problem, biarin lah aja seperti itu kan, begitu. Tidak ada masalah gitu kan. Kalau dari ini proses produksi apakah ada hambatan? Hambatan secara ini hampir tidak ada, seperti saya bilang ya, hampir tidak ada. Cuman sekarang sih masih bisa ya, kita beli dari teman, bahan-bahannya itu kayak plastik partnya itu kita bisa masih beli dari teman. Entah bagaimana dia caranya impor. Kan gini, kadang-kadang itu kan ada yang dijual di Tokopedia, di Shopee, di ini ada yang dijual di situ dan barangnya nggak jelek, itu bagus lumayan. Cuman yang jadi kendala sekarang kayak saya untuk produksi banyak begini sudah tidak bisa lagi beli banyak gitu, nggak tahu kenapa. Itu mungkin kalau mau tanya hambatan itu mungkin ya. Untuk saya sementara ini so far so good lah, tidak ada masalah. Kalaupun rusak nanti tak jamin kamu tak ganti lagi deh yang baru, tidak usah kamu beli baru, bawa ke tempatku tak servis tak ganti baru, nggak apa-apa. Berarti kan bagus. Mereka yang penting mereka udah tahu bahwa ini KW. Mereka juga tahu tata caranya bagaimana taking care, memperlakukan, nggak asal gitu. Sekarang meskipun itu ori, tapi kalau dilakukan asal kan juga rusak juga. Nah, KW tapi kalau dilakukan dengan baik kan bisa untuk jangka panjang gitu. Nah ini salah satunya itu Mbak, kalau saya mau bicara kendala untuk itu ya itu. Dulu di Shopee saya bisa beli 10 set dengan mudah, saya gampang beli dulu 10 set bisa. Sudah melalui PPN segala, untuk mungkin lihat pos apa-apa kan. Nggak mungkin dong Shopee kalau impor dari Cina nggak bayar pajak kan gitu ya. Nah, cuman di situ kayaknya memang apa keuntungannya benar-benar di-press kan gitu, nggak terlalu banyak ambil untung kan gitu. Nah, kita sebagai produsen lokal, kita bisa support juga teman-teman lokal yang lain kan gitu. Nah, jadi masalah itu aja sih. Kalau kendala yang lain tidak ada, resin aman, saya tidak ada problem, fiberglass juga aman, saya tidak pernah ada problem. Kalau misalnya pemasaran tadi saya dengar kalau misalnya ada dua gitu ya Pak, offline tapi juga digital marketing gitu. Nah itu biasanya sampai di mana Pak? Apakah di Bali aja gitu atau juga bisa sampai mancanegara? Gitu? Kalau bicara ya semuanya saya tidak di lokal saja, karena saya banyak punya teman-teman dari luar, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang. Mereka beli produk saya, secara otomatis dia juga banyak. Dari Korea juga banyak, dia langsung promosi kok dia. Saya dapat inbox itu dari mereka-mereka yang dari Korea contohnya. Hey Budi, my name is ini gitu. Dia bilang, I'm Gunfred of Cheven Cheong. I get your number from him. I hear that you making good longboat. Can you make me good longboat? How much is approximately price gitu. Berarti dia nanya seperti itu. Jadi kan kalau kita kan orang bilang kan MLM, multi level marketing kan gitu ya. Saya MLM itu mulut lewat mulut. Saya banyak juga bantu teman-teman di pantai ya seperti tak bilang tadi itu. Ya mereka pun juga ada kontribusi kepada saya. Saya terus terang saya banyak terima kasih juga teman-teman saya di pantai itu. Mereka banyak mensupport saya sampai saya bisa seperti sekarang ini kan begitu. Makanya kalau saya dari situ marketing itu kan lalu dapat repeat order itu dapat terus. Kadang-kadang saya dari toko ini merekomendasikan, oh kalau kamu papan itu saya nggak tahu ya spesifikasinya seperti apa. Cuman saya kalau dengar dari permintaan kamu agak ribet, saya ini nggak mampu untuk itu. Kamu langsung aja ke pabriknya ini, lo temui Budi Hantoro yang punya studio Godong Jati, tanya sama dia. Jadi tamu langsung ke saya ngasih detail ini begini, saya 10 ini sampai gini ini sampai gini. Oh ya, saya paham ini. Kamu untuk ini kan? Iya. Oke, berat badanmu berapa sekarang? 70-80 ya. Kok tahu kamu ya? Kelihatan dari postur tubuhnya. Kalau kamu ini harusnya size-nya sekian, ini sekian. Nah itu tidak semua toko mampu memberikan informasi sedetail itu. Nah gimana sih Pak untuk dari tahun 2017 ya Pak ya, untuk menjaga atau untuk proses quality control gitu, mungkin dari pemilihan tadi bahan baku gitu sampai proses produksi gitu, itu apa yang Bapak lakukan? Gitu? Ya kita tetap, nggak mungkin saya sendiri Mbak, kita tetap juga sama, kita punya tim di sini. Tim kita itu pasti dia memberikan report kepada saya. Pasti selalu bilang, Pak ini agak susah Pak, nggak tahu kayaknya campurannya atau apa Pak. Ini resin ini kurang ini Pak. Pak resin ini terlalu ini banget Pak, terlalu kental, jadi susah meresapnya. Pak resin ini terlalu encer, jadi banyak jatuhnya. Jadi ketimbang kepake banyak kebuang begitu. Jadi nanti kita pasti akan nyampaikan. Pak Agus juga sering tak kasih tahu kan.
Pak tolong Pak ini agak gini. Oh nggih. Jadi oke disaranin ini. Kan ada dua, ada SQ sama HQ kalau nggak salah ya. Saya selalu pakai SQ-nya. Iya ya Pak ya. Saya pakai SQ terus, saya nggak pernah pakai yang itu. Karena HQ itu, tapi nyatanya saya pakai SQ juga nggak ada masalah kok. Saya produksi 1000, rusak 3, rusak 2 itu wajar lah. Nggak mungkin 1000 itu sempurna kan begitu ya. Pasti ada kegagalan, tapi kan nggak banyak. Nah, tadi Bapaknya udah mention ya Pak ya, kalau misalnya pakai produknya Cekat, salah satunya adalah produk SQ gitu. Kenapa sih Pak Bapak memilih produk kami gitu? Ya salah satunya itu kan worth it ya. Kalau nggak worth it, enggak lah. Worth it dalam artian apa? Worth it-nya itu harga juga tidak terlalu mahal, dan untuk produk pasaran, harga produk kita itu juga yang tidak terlalu mahal. Jadi kalau memang dilihat bedanya kan banyak Pak antara Cekat dengan Kinetic, iya, tapi dalam ukuran seberapa dulu. Kalau ukuran sama-sama 5 kilo 10 kilo harga nggak jauh beda kok, saya bilang itu. Cekat loh kalau yang 1 kilonya, satu setnya aja yang isi 3 kilo itu harganya sekian. Coba kalau Kinetic 5 kilo kan harganya udah sekian, kan hampir sama sebenarnya. Iya kan? Iya. Cuman memang kalau kita bicara soal beda ya pasti beda. Kalau memang ada permintaan khusus ya, mungkin kita upayakan yang itu aja. Tapi kalau selama tidak ada permintaan, pakai ini aja, no problem kok. Kenapa kita harus ini? Kan gitu. Itu ya mungkin bahasa saya worth it-nya itu gitu kan. Nggak tahu kalau bagi yang lain ya. Kalau saya sih worth it itu. Yang penting itu bagus ya udah. Nggak ada masalah, tidak merugikan kan juga gitu. Harapannya Bapak Budi untuk perkembangan produksi papan selancar itu seperti apa Pak? Ya harapan saya itu jauh lebih baik, jauh lebih konsisten, lebih stabil, ya kan, dengan keadaan apapun ya. Karena sektor pariwisata itu sektor yang paling sensitif. Ada isu politik sepi, ada isu SARA sepi, ya kan, ada isu kayak apa bencana-bencana alam ini sepi. Karena kita bergantung pada sektor pariwisata, terutama Bali loh ya, mohon maaf. Belum lagi nanti kalau orang-orangnya tuh, maaf sekarang banyak kita lihat di sosial media bagaimana perlakuan orang-orang di situ, kayak seksi transport itu, lihat tuh dia menghardik tamu, memalak tamu. Nah itu juga salah satu hal negatif untuk citra pariwisata Bali gitu. Jadi kalau harapan saya sih pasti harapan saya yang terbaik untuk sektor pariwisata di bidang industri surfing itu, saya harapan saya yang terbaik. Oke, nah ini untuk sesi pertanyaannya yang ini gitu ya Pak, itu sudah selesai gitu. Saya mau ngucapin terima kasih buat Pak Budi atas ketersediaan waktunya dan mau untuk diwawancara. Ya siap, nggak apa-apa, santai aja Mbak. Selama untuk kebaikan bersama, nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Produk ini bisa kalian dapatkan di marketplace kesayangan kalian seperti Shopee dan Tokopedia. Atau bisa langsung menghubungi customer service dan marketing kami. Cek linknya di deskripsi video atau bio sosial media kami. Cekat Epoxy SQ for balancing toughness and elasticity surfboard.